di sini bahwa ada terjadi upaya untuk mempelintirkan fakta. Pengadilan Negeri Kupang menggelar sidang gugatan pra-peradilan pemohon Martin Konai alias Teni Kunai terhadap termohon Kapolresta Kupang Kota Senin 30 Oktober 2023 pukul 2 siang. Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Martin Konai melalui tim kuasa hukumnya ini dilakukan setelah penyidik Polresta Kupang Kota menetapkan yang bersangkutan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penyerangan dan pembunuhan di Oesapa, tepatnya di depan kampus Unkris Kupang 15 September 2023 lalu. Usai sidang berjalan selama kurang lebih 1 jam, tim kuasa hukum Martin Konai, Dr. Yanto Ekon menyebut ada 2 alasan permohonan pra-peradilan ini, yaitu penyidikan yang tidak didasari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penetapan tersangka Martin Konai yang tidak memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Peradilan ini kita menguji bukti permulaan tersebut. Hanya ada 2 yang diuji, yaitu prosedur penyidikan yang tidak didasari SPDP, dan kedua itu adalah tentang penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang tidak didasari dengan alat bukti permulaan yang cukup. 2 itu aja, karena pra-peradilan ini formil, bersifat formil, sehingga kita tidak masuk kepada area siapa yang melakukan pembunuhan. Yang jelas pembunuhan ada, itu, tetapi tentang siapa itu salah satunya Martin Konai itu kami uji pra-peradilan. Jadi kami menanggapi hal itu, tim kuasa hukum dari korban Roy Boleh yang juga hadir saat sidang di Pengadilan Negeri menilai isi dari materi pra-peradilan begitu janggal karena seharusnya pra-peradilan menguji syarat formil terkait penetapan tersangka, tetapi materi yang disampaikan sebagian besar sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Tim kuasa hukum dari korban juga mencatat 1 poin dalam gugatan Teni Konai yang isinya memerintahkan tersangka AL dan lainnya pergi berkoordinasi dengan Ibu Mira Singgih dan pengacaranya. Arti sesungguhnya koordinasi berarti bicara baik-baik, bukan dengan cara gerombolan dengan membawa senjata tajam. Tetapi faktanya, mereka datang dengan jumlah yang banyak dan membawa senjata tajam. Hal itu dinilai sebagai upaya mempelintirkan atau membelokkan fakta. Boleh mengomentari terkait isi materi pra-peradilan, mungkin dari saya secara pribadi sedikit merasa janggal, karena menurut saya isi materi pra-peradilan tersebut sebagian besar itu sudah masuk ke pokok pemeriksaan pokok perkara, yang mana menyinggung perihal isi voice note dan sebagainya. Sedangkan pra-peradilan sendiri kan hanya menguji syarat formil terkait penetapan tersangka ataupun penahanan dan lain sebagainya. Kalau orang datang untuk berkoordinasi, pasti datang minimal ahli waris yang datang, yang karena mereka mengklaim. Tapi pada faktanya yang datang adalah Teni Kunai, Doni Kunai, Stevi dan Amalogo itu datang beserta dengan gerombolan massa yang begitu banyak dan tidak membawa minimal bolpen atau kertas. Tapi mereka datang dengan membawa senjata tajam, ada yang bawa panah, parang-parang. Kemudian ada juga salah satu di media itu, yang kalau tidak salah di media, salah satu media itu tulis bahwa MA inisial, dia mengatakan bahwa mereka dibayar 200.000 untuk ke situ. Dan dia juga menyatakan bahwa dia membawa sebilah pisau yang diduga itu yang digunakan untuk membunuh almarhum Roy Boleh. Nah, saya lihat bahwa di sini bahwa ada terjadi upaya untuk mempelintirkan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan, bahwa mereka datang berkoordinasi. Kalau koordinasi tidak ada seperti itu. Kalau memang koordinasi kita dulu berbicara sehat gimana yang bagaimana, tapi kalau datang dengan membawa senjata tajam dan gerombol massa, apakah itu bentuk koordinasi? Atau mungkin sudah ada definisi baru bahwa koordinasi itu datang harus seperti itu. Itu yang kami lihat bahwa sebenarnya tolonglah, ini almarhum sudah meninggal, jangan difitnah. Tim Liputan AFB TV melaporkan.